Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Verina Aulia Eka Cahyani dengan NIM 231103050037 dari Prodi Psikologi Islam. Baik, di sini saya akan menganalisis 3 tokoh yang dikaitkan dengan 3 teori kepribadian dari film Bila Esok Ibu Tiada yang minggu kemarin sudah ditonton bersama-sama. Baik, langsung saja saya akan menganalisis karakter pertama, yaitu Ranika, anak pertama dari 4 bersaudara ini. Di sini saya menganalisis bahwa Ranika ini terlihat karakternya di saat Ranika makan bersama keluarganya di saat acara ulang tahun ibunya. Nah, di situ dimana dia mengungkapkan emosionalnya secara tidak sadar, dikarenakan Ranika ini sudah menyimpan trauma karena dia sudah mengurus ibu serta adik-adiknya dalam keadaan dia sudah kehilangan ayahnya, yaitu sosok yang sangat selalu dia banggakan. Karena menurutnya bapak ini adalah sosok yang selalu mendukung proses dari masalah yang ada pada hidup Ranika. Dan di sini saya memberi sudut pandang dari teori Sigmund Freud, yaitu dalam struktur kepribadiannya terdapat salah satu yang disebutkan yaitu unconscious atau tak sadar, yaitu di sini dijelaskan bagian terpenting dari jiwa manusia yang membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi tetapi itu adalah kenyataan yang empirik. Nah, di sini ketidaksadaran ini yang dimiliki oleh Ranika itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran tersebut. Lalu pengaruhnya yaitu bisa mengatur tingkah laku yang sangat kuat namun tetapi tidak sadar, yaitu yang dirasakan Ranika pada saat itu. Tetapi saat film berakhir, di situ Ranika sudah mulai memperbaiki egonya, yaitu dengan kata legowo atau rela bahasanya, karena ibunya sudah meninggalkannya. Dan ibunya juga memberi pesan kepada Ranika bahwa Ranika harus mengungkapkan apa yang dia rasakan pada adiknya selama ini, karena supaya adiknya paham apa yang dia rasakan selama ini pada masalah hidupnya dan pada saat dia mengurus adik-adiknya dan ibunya saat masih hidup. Baik, selanjutnya yaitu ada ibu dari 4 bersaudara ini yang karakternya terlihat pada saat dia merasa tidak mampu untuk membesarkan anak-anaknya selama dia kehilangan suaminya, dikarenakan sosok ibu ini sangat bergantung kepada suaminya, entah itu hanya dikarenakan masalah rumah tangganya maupun masalah yang lain. Nah, meskipun sosok ibu ini mengalami masalah baru pada setiap tahap kehidupannya, pada karakter ibu tersebut saya memberikan sudut pandang dari teori Erik Erikson, karena dalam teorinya menjelaskan pada struktur kepribadian dalam teori tersebut, yaitu salah satunya yang disebutkan ego kreatif, di mana di dalamnya Erik Erikson ini menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego, yakni kepercayaan serta penghargaan, seperti yang dilakukan ibu pada suaminya tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan ego itu tidak menyerah tetapi bereaksi dengan menggunakan kombinasi antara kesiapan batin serta kesempatan yang disediakan lingkungannya, yaitu konkret pada saat yang dilakukan ibu pada anak-anaknya di saat ada masalah yang menimpa mereka. Baik, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, Hening atau si bungsu. Nah, di sini si bungsu ini menurut saya menarik untuk dibahas dikarenakan karakternya itu terlihat saat ini mempunyai bakat yang terpendam tanpa diketahui salah satu pun keluarganya. Dan si bungsu ini memiliki kreativitas yang lebih, mementingkan ekspresi bakat khususnya, alih-alih untuk mendorong aktivitas sosialnya, yaitu saat dia merasa menjadi dirinya sendiri saat bersama orang yang mengerti dia, yaitu pacarnya yang bernama Dito. Nah, saat Hening bersama Dito, dia bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan selama ini, yaitu seperti misalnya saat dalam video tersebut menggambar pada tembok maupun pada kain atau yang lainnya. Nah,
Di situ Dito juga mengerti bahwa dia memiliki kreativitas yang tidak diketahui keluarganya. Dan di saat hening bersama Dito, dia juga bisa merasa nyaman dan menjadi dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, karakter ini berkaitan dengan sudut pandang Abraham Maslow. Menurut saya karena teori yang Abraham Maslow sebutkan salah satunya yaitu kebutuhan rendah versus kebutuhan tinggi, di mana kebutuhan rendah ini dari hening yaitu kecenderungannya yang lebih besar untuk diprioritaskan yaitu saat dia menjadi si bungsu pada keluarganya dan menjadi sosok yang selalu menemani ibunya. Tetapi Hening tidak mendapatkan prioritas tersebut dalam keluarganya dibanding kebutuhan tingginya yaitu muncul lebih awal saat dia bersama Dito, yaitu dalam teori ini disebutkan bahwa dia itu mendahului kebutuhan yang lebih rendah dari kebutuhan yang lebih tinggi, seperti yang Hening membutuhkan saat bersama Dito. Baik, itu saja yang saya jelaskan atau analisis dari 3 tokoh film Bila Esok Ibu Tiada yang sudah ditonton yang berkaitan dengan sudut pandang 3 teori yaitu Sigmund Freud, Erik Erikson, dan Abraham Maslow. Baik, sekian terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.